Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk membacakan resensi buku Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman, buku yang ditulis oleh Syekh Lutfullah Safi Al-Ghufaiga ini, yang minggu kemarin itu, pekan-pekan kemarin terakhir itu adalah wafatnya. Semoga beliau bersama dengan orang-orang yang beliau cintai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karya Sofi Gulfaigoni ini diterjemahkan menjadi Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman, buku yang terdiri dari dua buku. Satu Discussion Concerning Al-Mahdi, kemudian Datis of Syi'ah Imam Zaman. Buku ini terbit pertama kali di Qum tahun 2001, Iran. Kemudian Nur Al-Huda penerbit di Jakarta menerbitkannya dalam bentuk terjemahan tahun 2012 dengan tebal 210 halaman. Buku ini terdiri dari dua bagian, sesuai dengan judulnya Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman. Itu buku yang sangat punya identitas kemazhaban, yaitu mazhab Al-Ibad atau yang kita kenal dengan Syiah Imamiyah. Bukunya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu adalah buku yang bagian yang berkaitan dengan tanya jawab tentang mazhab Syiah, meliputi asal usul, dalil nakli, imamah, ideologi hubungan Syiah dengan Mu'tazilah, tuduhan gulu, ketetapan manusia suci, 12 imam berdasarkan nas itu, kemunculan imam 12, kemudian Mahdawiyat dalam Al-Quran. Nah, Mahdawiyat ini adalah berkaitan dengan Imam Mahdi, tapi berdasarkan pada indikasi yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Ada revolusi Imam Mahdi, gelar Al-Qaim, Sahibuz Zaman, Gaiban, Al-Bada, Raja'ah, dan lainnya terkait dengan imam ke-12 dari Syiah Imamiyah yang kita populer disebut sebagai mazhab Ahlul Bait. Jadi pada bagian pertama ini adalah buku yang khusus terkait dengan kemazhaban dari Syiah Imamiyah. Jadi bagi yang mau pelajari, bacalah ini, karena buku ini ditulis oleh seorang marja. Jadi marja takib artinya punya wewenang, punya kapasitas untuk bicara tentang mazhab itu sendiri. Pada bagian yang kedua berisi tugas-tugas kita, tugas-tugas para pengikut Syiah Imamiyah atau pengikut mazhab Ahlul Bait yang ketika berada pada masa gaib imam zaman itu. Jadi berisi tugas-tugas bagi para penyongsong imam, peran dan aktivitas yang harus dikerjakan, serta bentuk ibadah dan sikap orang mukmin. Orang mukmin di sini adalah pengertiannya adalah sebagai Syiah. Yang terkait dengan masa penantian kehadiran imam zaman atau imam Mahdi Al-Muntazar. Saya sendiri membeli buku ini tahun 2015. Saat itu saya masih masa kuliah di UIN Bandung. Saya dapat tugas membuat makalah filsafat sejarah, dan saya coba menyajikan filsafat sejarah versi syariati pada masa itu tentang sejarah masa depan. Kalau dibaca ternyata tentang syariati itu ada kaitannya dengan Sahibuz Zaman, kaitannya dengan Al-Mahdi, sehingga saya harus membaca sedikit tentang buku ini, buku yang terkait dengan Al-Mahdi ini, buku yang terkait dengan Imam Syiah Imamiyah yang ke-12 itu, kemudian juga terkait dengan teologi Syiah Ahlul Bait ya. Nah, saya beruntung menemukannya di toko buku ini, kemudian dibeli dan dipelajari dengan kemampuan menelaah seadanya. Jadi saya tidak mendalam. Saya melihat gagasan masa depan yang gemilang terkait hadirnya
manusia yang menegakkan keadilan dan membentuk pemerintahan dunia secara global dengan penuh kedamaian dan berkah. Ternyata diuraikan pula oleh tentang masa depan itu, diuraikan pula juga tentang oleh Santo Agustinus tentang adanya kerajaan Tuhan di muka bumi. Karl Marx juga memimpikan terwujudnya masyarakat tanpa kelas sebagai masa depan manusia yang bebas dan dari penindasan dan hegemoni kapitalis. Kemudian Prakis Fukuyama namanya, dengan gagasan akhir sejarah ketika kapitalisme global dan demokrasi liberal sudah dipraktikkan di seluruh dunia. Dan saat saya membaca karya Ali Saryati, kemudian membaca buku Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman karya Golfagaini ini, saya menemukan kesamaan gagasan tentang harapan manusia di masa depan. Masa lalu dan masa kini dianggap tidak ideal sehingga berkeinginan untuk mengubah masa depan lebih baik dari yang dialaminya sekarang ini. Pendidikan dan rencana dibuat dan coba diwujudkan, tetapi senantiasa mengalami kekurangan atau belum sempurna. Dan satu-satunya yang diharapkan bisa terwujudnya masa depan yang sempurna ketika menghubungkan dengan keyakinan agama tentang masa gemilang di akhir zaman sebelum tiba kiamat. Dan ini diyakini oleh kaum muslim Syiah bahwa Imam Mahdi yang sedang gaib akan hadir untuk mengubah masa depan lebih baik, adil, damai, dan menyingkirkan kaum penindas dan menghancurkan segala kejahatan yang disimbolkan oleh Sufyani itu ya, sebagai representasi simbolik dari kejahatan yang akan berhadapan dengan simbol kebenaran yang dipimpin oleh Mahdi al-Muntazir. Akhir dari semua itu kemenangan orang-orang beriman di atas orang-orang kafir, kemenangan orang-orang beriman di atas kemenangan di atas orang-orang kafir dan musyrik. Jadi di akhir zaman itu yang benarlah yang akan menang, gitu ya. Yaitu pada para pengikut Muslim yang meyakini tentang zuhur imam. Masa sekarang ini kita masuk menurut kaum Syi'i periode penantian yang diyakini adalah saat-saat persiapan untuk sambut kehadiran Al-Mahdi. Karena itu seluruh amal ibadah dan aktivitas di dunia ini diarahkan dan dipersembahkan bagi imam zaman. Ya, doa-doa juga dipanjatkan untuk beliau ya. Saya sebagai muslim percaya karena teks agama Islam menyebutkan demikian, dan kunci beragama adalah meyakini teks, sehingga perlu diyakini meski kemudian para ulama memiliki tafsir tersendiri. Keragaman memahami Al-Mahdi menjadi tanda bahwa manusia tidak memiliki kepastian yang pasti dan menentukan hanya Tuhan, atau menetapkan kapan bangkitnya Al-Mahdi di muka bumi ini muncul. Saya rasa kajian Al-Mahdi dapat dikatakan bagian dari kontinuitas historis, karena ada ketersambungan ya. Tuhan ciptakan semesta termasuk juga manusia, kemudian petunjuk untuk hidup diberikan melalui perantaranya yaitu para nabi dan rasul, dengan wahyu yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi bangkit Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW siapa yang disampaikan? Itu pada utusan, pada generasi setelah Rasulullah SAW. Nanti kan di dalam sejarah nanti ada ya kaum Syi'i percaya dengan adanya imam-imam yang selain dari Syi'i tidak percaya, kemudian tapi juga mereka meyakini bahwa pewarisannya melalui para ulama, para sahabat dan ulama itu. Nah, sesuai dengan teks agama, Nabi dan Rasul berakhir oleh hadirnya sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, sementara kehidupan manusia dan makhluk lainnya di semesta alam ini belum berakhir karena belum tiba hari akhir, jadi belum tiba kiamat. Meski tanpa Nabi dan Rasul, ajaran agama Islam belum kedaluarsa karena fungsinya berlaku sampai hari kiamat. Tentu saja berlaku sampai tiba hari kiamat. Tentu saja akan ada penyimpangan dalam perjalanan ajaran agama pasca wafat Rasulullah SAW. Karena itu muncul para imam yang ditetapkan sebagai penjaga dan pemelihara ajaran suci agama Islam dari penyimpangan. Jadi fungsi imam itu adalah menjaga. Mereka ini dalam keyakinan Syiah Imamiyah berjumlah 12 orang,
dari keluarga Rasulullah SAW yang kemudian kita sebut sebagai Ahlul Bait, Fitrah Ahlul Bait. Mereka ini suci sehingga doa, ucapan dan perilakunya dijadikan uswatun hasanah oleh sebagian umat muslim, khususnya kaum Syiah Imamiyah, karena mereka meyakini bahwa kesucian, kemaksuman, pengetahuan tentang agama itu berasal dari Rasulullah SAW yang diwariskan secara turun-temurun kepada para imam sampai dari imam pertama sampai imam ke-12, yaitu Al-Mahdi. Sekarang ini diyakini masa imam ke-12 Al-Mahdi yang ditunggu karena gaib dari pandangan lahiriah manusia. Yang menarik, dalam kronologi perjalanan kehidupan manusia dari awal sampai kelak masa akhir kehidupan, bahwa model pemahaman yang diajarkan agama bersifat dialektis, iman versus kafir, nabi versus iblis, manusia versus setan, tauhid versus musyrik, bahagia lawannya sengsara, benar lawannya salah, hak lawan batil, surga neraka, soleh salah, dan lainnya. Jadi yang diajarkan dalam agama sampai pada kita itu adalah pemahaman yang dialektis, yang bertentangan. Ini perlu paradoks, istilah lain adalah yang dikutip, yang saya gunakan istilahnya dari Alamah Muftah adalah paradoks. Nah, ini perlu dikaji mengapa narasi agama dibentuk dalam kategori dialektis atau paradoks. Mengapa dalam beragama mesti berhadapkan dengan sisi yang bertentangan. Bahkan seluruh umat manusia yang beragama dimasukkan dalam arena lomba untuk memperbanyak kebaikan. Jadi belum berlomba dalam kebaikan. Di sisi lain, setan dan golongannya berlomba untuk menggagalkan upaya kaum beragama tersebut. Jadi satu sisi kita diajak buat memperbanyak kebaikan, tapi di sisi lain, setan itu mengganggu kita, menghalangi kita untuk mengurangi kebaikan-kebaikan dan bahkan memperbanyak sesuatu yang sifatnya buruk. Ini belum saya pahami. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak. Mohon doa untuk saya dan keluarga serta manusia dimanapun berada. Mohon doa untuk kesehatan kita semua. Nah, ini ya hukumnya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala rasulih wa ala aimatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.